Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan kami Diadra Jihan dan Fania untuk menjelaskan skripsi kami. Seperti yang kita ketahui, sejak awal 2020, pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Banyak dari kebiasaan atau rutinitas kita yang berubah dalam sekejap. Apa sih salah satu kebiasaan yang dirasa paling berubah karena pandemi? Tentunya adalah kebiasaan berbelanja masyarakat. Pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan dan kebutuhan harian lainnya tidak dapat dipungkiri. Sebuah survei yang memiliki 68% responden generasi Z menunjukkan bahwa kelompok usia yang paling banyak berbelanja online adalah milenial dan Gen Z. Dengan mengacu kepada konsep push marketing dan pengalaman O2O, konsumen generasi Z dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial dapat menjangkau pengguna dari belahan dunia lain. Karena itu, media sosial banyak dimanfaatkan penjual untuk menarik minat dan berinteraksi dengan calon pelanggan secara personal. Penggunaan sosial media di Indonesia setiap tahunnya juga selalu meningkat, terlebih lagi saat masa pandemi. Brian Marshall, CEO dari Circle, mengatakan bahwa berdasarkan survei, 74% pelanggan di Indonesia mengandalkan media sosial untuk mengambil keputusan dalam membeli barang. Hal ini membuktikan bahwa media sosial sangat cocok digunakan sebagai bentuk implementasi model bisnis O2O. Terlebih lagi, untuk menambah pengetahuan customer tentang informasi produk yang dijual. Sebenarnya apa sih O2O itu? O2O adalah salah satu model bisnis yang berarti online ke offline atau offline ke online. Contoh dari online ke offline adalah aktivitas di mana customer dapat mencari dan memesan produk secara online, kemudian melakukan transaksi atau menikmati produk jasa secara offline. Sedangkan contoh offline ke online adalah kondisi di mana penjual memperluas jangkauan dengan membuka platform online. Jadi hubungan antara sosial media dan O2O adalah marketplace, yang berarti memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan informasi kepada customer dan terjadinya jual beli di sosial media. Lalu, berdasarkan permasalahan tersebut, kami mencoba mencari solusi dengan menyusun sebuah skripsi yang bertujuan antara lain untuk mengetahui bagaimana bentuk O2O channel melalui media sosial sebagai tempat pemasaran produk untuk menarik pelanggan ke toko offline, membantu para pemilik bisnis menentukan strategi yang tepat dalam melakukan transformasi bisnis baik offline ke online ataupun sebaliknya, serta mempelajari faktor apa saja yang dapat menarik pengguna media sosial khususnya generasi Z, yang mana diharapkan dapat mendukung perkembangan bisnis terutama di Indonesia. Dalam riset ini, kami menggunakan analisis data korelasi kuantitatif dengan metode sampling berupa snowball yang kami lakukan secara eksperimental. Kami juga melakukan uji keterbacaan untuk memastikan kuesioner kami dapat dipahami dengan tepat. Berdasarkan data yang kami dapatkan, dari total 231 responden, menunjukkan bahwa mayoritas kategori yang paling banyak dicari secara online adalah busana dan kecantikan, dengan Instagram sebagai platform yang paling baik dipilih untuk mencari informasi terkait. Sedangkan untuk melakukan pembelian, dapat dilihat bahwa data menunjukkan respon yang cukup berbalik, yaitu dengan hanya sekitar 0,9% yang memilih untuk berbelanja melalui media sosial. Meskipun begitu, hal ini membuktikan bahwa media sosial tetap menjadi bagian penting dalam bisnis, yaitu untuk mencari informasi mengenai produk. Dalam kata lain, media sosial dapat digunakan sebagai sarana promosi online untuk membawa calon customer datang ke toko offline. Meskipun 100% responden pernah melakukan pembelian secara online, didapatkan fakta bahwa 57,6% responden hanya melakukan pembelian tersebut kurang dari 3 kali sebulan, dengan rata-rata nominal yang bersedia untuk dikeluarkan kurang dari 1.500.000 per transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat orang-orang yang ternyata masih bergantung pada toko offline, khususnya untuk barang-barang dengan harga atau spesifikasi tertentu. Data selanjutnya, beberapa faktor utama yang menarik orang untuk melakukan pembelian online yaitu harga dan akun penjual yang terverifikasi. Dan untuk faktor yang paling mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk berbelanja online adalah ulasan pelanggan dan rating toko. Artinya, daripada penjual meyakinkan pelanggan itu sendiri, faktor eksternal seperti ulasan pelanggan lain dan rating toko dapat lebih dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, faktor yang paling mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online adalah harga dan ulasan pelanggan. 81% responden juga memiliki kepercayaan yang cukup ketika berbelanja online. Tetapi, mungkin ada faktor lain mengapa mereka tidak sepenuhnya percaya dengan berbelanja online, seperti pengalaman dan ulasan yang buruk. Untuk itu, kepercayaan yang dimiliki pelanggan untuk berbelanja online mungkin menjadi peluang bagus untuk penjual toko offline. Dan pada data selanjutnya, 54,5% responden memilih sangat berpengaruh atas pengaruh kecepatan respon penjual terhadap keputusan responden dalam berbelanja online. Berikut adalah hasil analisa data lengkap dari kuesioner kami. Berdasarkan dari analisa data yang sudah kami laksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, dalam membantu menghasilkan lebih banyak keuntungan dan customer engagement, media sosial memiliki dampak yang positif sebagai bentuk implementasi O2O. Yang kedua, dalam hal berbelanja, faktor utama yang membuat masyarakat menggunakan media sosial adalah untuk melihat informasi produk. Yang ketiga, kunci utama bagi toko offline yang ingin mengembangkan bisnis mereka menjadi bisnis online, offline ke online adalah memperhatikan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, bagi pemilik bisnis, sangat penting untuk dapat mempertimbangkan produk apa saja yang akan dijual. Selain itu, pemilik bisnis juga harus memikirkan faktor apa saja yang dapat menarik pelanggan untuk melakukan pemesanan online, serta faktor yang mempengaruhi keputusan orang untuk akhirnya memutuskan bertransaksi online. Sekian, terima kasih.